bolehkah kita kurban satu ekor kambing tapi diatasnamakan satu keluarga? Di sini masalah berkorban satu ekor kambing untuk satu keluarga diatasnamakan, ini tidak bisa. Dalam kaidah fikih, sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, bahwa hewan kurban yang bisa berserikat lebih dari satu itu adalah dari jenis sapi dan onta. Sapi dan onta itu bisa berserikat maksimal 7 orang. Sapi gabungan 7 orang bisa. Sapi gabungan berapa? 7 orang bisa. Kalau lebih nggak boleh. Jadi misalkan mau kurban satu ekor sapi tapi 10 orang nggak bisa. Maksimal berapa? 7 orang. Paling banyak 7 orang. Kalau kurang boleh. Satu ekor sapi patungan 5 orang boleh, atau 4 orang boleh. Tapi kalau lebih dari 7 tidak boleh. Onta juga begitu, boleh 7 orang maksimal, tapi nggak boleh lebih. Kalau kurang boleh. Nah, untuk jenis kambing itu tidak bisa, Pak. Kambing itu untuk 1 orang. Satu ekor kambing itu hanya bisa diatasnamakan untuk berapa? Untuk 1 orang saja. Tidak bisa kemudian diatasnamakan satu keluarga. Jadi ini perlu diluruskan ya. Kalau misalkan ada yang mau kurban ke panitia bawa 1 ekor kambing, ini atas nama keluarga Pak ini, nah, ini kurang tepat. Yang benar atas nama bapak ini ya, diatasnamakan 1 orang. Nah, memang ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang beliau itu kurban 2 ekor kambing. Kemudian beliau itu mengatakan di dalam riwayat itu, beliau bersabda, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Ini bukan berarti atas nama satu keluarga. Tapi maksud sabda Nabi ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah maksud satu keluarga itu adalah mendapatkan kesunahannya. Karena kurban itu ibadah yang hukumnya sunnah kifayah. Artinya nyata, kalau ada satu keluarga, bapak, ibu, 3 orang anak, niku 5 orang anggota keluarga niki sebenarnya terkena kesunahan ibadah kurban. Namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu kalau sudah ada yang satu melakukan, maka sudah cukup untuk satu keluarga. Seperti sholat jenazah. Kalau sholat jenazah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menyolatkan, maka yang sisa tidak berdosa. Kalau kurban ini sunnah kifayah. Kalau sudah bapaknya kurban, melaksanakan sunnah kifayah kurban ini, maka satu keluarga, istrinya, 3 orang anaknya, itu sudah terkena kesunahan daripada ibadah kurban. Kedua, itu maksud hadis Nabi ini adalah pahalanya itu akan juga dinikmati oleh satu keluarga. Kalau yang mendapatkan pahala penuh itu yang kurban, misalnya bapaknya, tapi dari pahala itu akan nyiprat, akan juga didapatkan, dirasakan oleh anggota keluarga yang lain, istrinya dan 3 orang anaknya. Ya, jadi ini disebutkan oleh para ulama kita, memahami hadis ini harus benar-benar mengikuti pemahaman penjelasan para ulama. Ya, karena beberapa kali saya mendapatkan sebagian juru dakwah sudah level mungkin sudah dai atau ustadz itu masih salah memahami hadis ini. Jadi 1 ekor kambing bisa diatasnamakan satu keluarga. Ini keliru. Itu jelas keliru.
Karena hukum fikihnya itu sudah jelas Pak. Rambu-rambunya, kalau kambing itu 1 orang, kalau yang bisa berserikan apa? Sapi dan onta, gitu ya. Jadi itu penjelasan para ulama kita rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kalau misalkan di sini saya anjurkan ya, bagi kita semuanya yang mampu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kalau bisa kita berusaha kurban walaupun seumur hidup sekali. Walaupun sekedar 1 ekor kambing, usahakanlah. Pokoknya punya cita-cita usaha, terserah usahanya bagaimana, mau nabung, mau arisan, usahakan seumur hidup niku kalau bisa pernah kurban walaupun sekali. Karena itu amalan sunnah yang nantinya kalau pernah kita lakukan walaupun cuma sekali, fadilah kelak di hari kiamat ketika kita sudah wafat itu besar sekali Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau bisa, bisa. Kalau kesusahan sekali, aduh Ustaz, berat, ekonominya berat, nggak punya biaya, nggak punya uang untuk beli hewan kurban. Ini saya kasih solusi. Oke, kalau benar-benar nggak bisa, daripada tidak sama sekali, menurut pendapat sebagian sahabat seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka di hari raya kurban tanggal pinten 10 Dzulhijjah itu usahakan menyembelih hewan walaupun bukan berupa kambing atau sapi atau unta. Jadi misalkan menyembelih ayam pas hari ini mendingan itu, mendingan, terus nanti dagingnya itu disedekahkan ke tetangga kanan kiri ya, ke kerabat. Usahakan nih Pak, usahakan apa? Menyembelih 1 ekor ayam, apa 1 ekor bebek, ya terserah mohon. Itu mending ya, karena itu diamalkan Pak, diamalkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya walaupun tidak apa? Tidak masuk, itu bukan masuk kurban ya, itu enggak bisa dikatakan itu kurban betul. Cuma ngambil barokahnya. Siapa tahu dengan itu kecipratan barokah hari itu walaupun tidak dianggap kurban tapi bernilai sedekah di hari yang mulia yang insya Allah pahalanya juga besar sekali. Nah ini gue, itu solusi ya. Sahabat saja itu bisa Pak, saking pengennya kurban nggak mampu ya Pak, nyembelih nih ayam atau bebek atau terserah lah pokoknya. Nah,